Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Senang bisa kembali bersama-sama di tempat ini untuk kita memuji dan besarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tinggalkan setiap rutinitas kita. Pagi hari ini kita fokus menyembah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Biar kami mau memuji-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat dengan-Mu. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur akan kasih setia-Mu Tuhan. Betapa ku bersyukur buat kasih setia-Mu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Pulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat dengan-Mu. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang layak kami muliakan dan kami tinggikan. Biar segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Besar kasih-Nya. Haleluya. 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 Besar kuasa-Nya. Haleluya. 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 Besar kasih-Nya. Haleluya. 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 Besar kuasa-Nya. Haleluya. 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 Besar kasih-Nya. Haleluya. 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 Besar kuasa-Nya. Haleluya. Besar kuasa-Nya. Besar kuasa-Nya. Haleluya. Katakan besar kasih-Nya. Oh, besar kasih-Nya. Haleluya. Besar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Besar kasih-Mu bagi hidup kami.
kami ada sampai detik ini itu hanya karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, karena perkenanan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata dan sempurna bagi hidup kami. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Kau jamah setiap pribadi yang hadir hari ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Lupa. Apa kabar Bapak Ibu? Bisa dilewati. Kita lebih pastikan lagi ya. Bukan bisa dilewati, tapi pasti dilewati. Oke? Amin ya. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti dilewati. Sebab bersama Tuhan kita pasti melewati segala pergumulan hidup kita. Amin. Coba kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan Yesus luar biasa. Mari semua kita nyanyi buat Tuhan kita hari ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sembuhan janji haleluya, tidak melompat untuk raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Mari sembuhan janji haleluya, tidak melompat untuk raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Aku memuji-Mu, haleluya, aku bebas, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia, haleluya, ku memuji-Mu, haleluya, aku bebas, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sembuhan janji haleluya, tidak melompat untuk raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Coba kiri kanan ya, katakan mari sembuhan janji haleluya, tidak melompat untuk raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Aku memuji-Mu, haleluya, aku bebas, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia, haleluya, ku memuji-Mu, haleluya, aku bebas, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia, ku bersuka karena Dia. Allah kita sungguh Allah yang luar biasa, amin. Dia adalah perisai pelindung hidup kita, amin. Coba katakan kiri kanan, bilang kiri kanan, Tuhan tuh perisai kita loh. Haleluya. Sebab Dialah perisai pelindung hidup kita. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Banyak hal yang tak Tuhan ngerti, banyak hal yang tak ku sadari, namun
sumber kekuatan kita, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kembali katakan. Banyak hal yang tak ku mengerti, banyak hal yang tak ku sadari, namun tak akan takut ku lewati, dan tak akan gentar ku hadapi. Segala pencobaan di dalam hidupku, segala kekhawatiran yang ada padaku, Engkau Tuhan, perisai pelindungku, Engkau Allah, gunung batu keselamatanku, dengan nyaring aku berseru kepadamu. Sebab Engkaulah sumber kekuatanku, Engkau Tuhan, perisai pelindungku, Engkau Allah, gunung batu keselamatanku, dengan nyaring aku berseru kepadamu. Sebab Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah sumber kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sebelum duduk bilang kiri kanan, engkau diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu mungkin lagunya agak-agak terdengar baru ya. Sebenarnya ini lagu lama loh Bapak Ibu. Ini lagu album Faholov pertama. Ini lagu-lagu ciptaan anak-anak di sini ya. Jadi saya lagi bawain lagu-lagu kita yang dulu yang pernah kita nyanyikan di gereja di Geraha Pena ya. Oke, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Nanti Farel berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hari yang Engkau jadikan bagi kami semua ya Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan untuk kami kembali memberikan persembahan di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan memberi pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kau kuduskan, Kau layakkan persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang ingin tergerak memberikan persembahan untuk Natal, taburan untuk Natal boleh langsung masukkan dalam amplop dan nanti diberikan di kotak persembahan. Saat kemudian dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau bagiku, bagiku. Haleluya. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sebab hanya bersama-Mu Tuhan kami kuat. Sebab hanya di dekat-Mu Tuhan ada ketenangan hidup kami. Sebab hanya bersama-Mu Tuhan kami menemukan kasih yang sejati bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Hari-hari ku lalui, detik-detik ku jalani, tak pernah sekalipun kau tinggalkanku, tak pernah sekalipun kau kecewakan. Hanya bersamamu, hanya di dekatmu, hanya di hadiratmu ada ketenangan. Selalu bersamamu, selalu di dekatmu, selalu di hadiratmu ku temukan kasih-Mu. Hari-hari ku lalui, detik-detik ku jalani, tak pernah sekalipun kau tinggalkanku, tak pernah sekalipun kau kecewakan. Hanya bersamamu, hanya di dekatmu, hanya di hadiratmu ada ketenangan. Selalu bersamamu, selalu di dekatmu, selalu di hadiratmu. Katakan hanya bersamamu, hanya bersama. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Di dekatmu, hanya di hadiratmu ada ketenangan. Selalu bersamamu, selalu di dekatmu, selalu di hadiratmu bukan kasih-Mu. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya,
Berkati kami dengan firman-Mu pagi ini Tuhan, saat ini. Karena kami butuh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan, menjadi murid setiap hari. Kita baca ayat yang tidak asing dan sangat terkenal. Itu merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kita baca sekali lagi ayat ini Bapak Ibu, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa menjadi seorang murid adalah sebuah perintah dan keharusan dari Tuhan Yesus Kristus. Menjadi seorang murid adalah sebuah perintah dan keharusan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita harus pahami ayat ini menekankan salah satunya adalah bahwa menjadi murid adalah sebuah perintah dan keharusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat arti kata murid dalam Perjanjian Baru. Secara umum kata murid dalam bahasa aslinya disebut dengan kata matetes. Kata ini memiliki dua arti. Yang pertama pupil. Jangan salah sebut Bapak Ibu ya. Pupil. Yang kedua disciple. Kita melihat kata pupil. Kata pupil ini lebih menjelaskan tentang relasi antara guru dengan muridnya. Jadi kata pupil ini lebih menjelaskan tentang relasi hubungan antara guru dengan muridnya. Kalau kita murid, guru kita Tuhan Yesus. Kita mesti punya relasi. Relasi dengan sang guru. Ya. Kemudian kalau kita melihat tradisi orang Yahudi dalam pemuritan, yaitu pendidikan orang Yahudi lebih bersifat relasional. Ada keterikatan hubungan yang kuat antara murid dan guru dan sebaliknya. Bapak Ibu, jadi bersifat relasional, relasi. Ada keterikatan hubungan yang kuat antara guru dengan murid dan murid dengan guru. Pendidikan Yahudi menekankan pola belajar, pelatihan, dan pengalaman. Jadi bersifat praktis dan bukan ruang kelas akademis. Jadi bukan berupa ruang kelas akademis tapi bersifat praktis. Pola belajarnya magang. Mendengar dan melakukan. Melihat dan melakukan. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi pola belajarnya adalah mendengar. Kemudian lakukan. Melihat. Kemudian melakukan. Bahasa kerennya learning by doing. Kemudian ada seorang bernama Tim Elmore. Dia berkata, manusia memperoleh kebenaran jauh lebih cepat kalau dipelajari dari hubungan dan pengalaman daripada lewat ruang kelas yang gersang katanya. Ya rupanya Tim Elmore mengatakan manusia itu memperoleh kebenaran jauh lebih cepat kalau dipelajari dari hubungan dan pengalaman daripada
lewat ruang kelas. Jadi betapa luar biasanya di mana kita membangun hubungan, relasi dengan sang guru dan guru dengan sang murid. Di sini kita melihat arti menjadi murid yaitu memiliki hubungan yang dekat dengan gurunya. Di sini kita melihat pentingnya sebuah relasi antara murid dan sang guru. Menjadi murid Kristus setiap hari artinya kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan setiap hari? Bagaimana hubungan Bapak Ibu, Saudara, hubungan kita dengan Tuhan setiap hari? Ada yang bilang, saya baik-baik aja Pak sama Tuhan. Pertanyaannya, baik-baik yang seperti apa? Bapak Ibu, kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, kita sebagai murid punya hubungan dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang kita perbuat untuk sang guru. Contohnya, baca Alkitab setiap hari. Contohnya, ada waktu doa setiap hari. Tapi seringkali kita lupa dan sering melalaikan hal ini. Padahal bicara tentang murid dan guru atau guru dengan murid, ini bicara tentang satu hubungan yang erat. Punya hubungan pribadi dengan sang guru. Saya berdoa Bapak Ibu di sini, kita mempunyai relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Kadangkala orang Kristen hubungannya baik dengan Tuhan waktu susah. Waktu banyak masalah, banyak pergumulan, hubungannya baik sama Tuhan. Tapi begitu udah senang, udah diberkati, doanya udah didengar oleh Tuhan, mulai lupa sama Tuhan. Itu manusia begitu Bapak Ibu. Padahal Tuhan inginkan kita tetap membangun hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Waktu susah, senang, kita tetap punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin saya berdoanya setiap pagi, Tuhan berikan masalah kepada seluruh jemaat Ruko Geraha Niaga. Kasih dia masalah Tuhan. Biar dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Padahal kan doa saya, Tuhan berkati jemaat ini. Berkati kesehatannya, pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya. Ingat Bapak Ibu, kita harus punya hubungan semakin hari semakin erat dengan Tuhan. Karena kita adalah seorang murid Kristus. Yang kedua, disciples. Kata disciples lebih menunjukkan proses yang dijalani oleh seorang murid. Proses yang dijalani untuk menjadi murid dikarenakan kata ini memiliki hubungan yang erat dengan beberapa kata lain. Jadi kata disciples ini menuju kepada satu proses Bapak Ibu. Proses dijalani sebagai seorang murid. Nah, proses yang dijalani untuk jadi murid ini dikarenakan kata ini memiliki hubungan yang erat dengan beberapa kata lain. Jadi rupanya kata disciples ini memiliki hubungan yang erat dengan beberapa kata lain, Bapak Ibu. Kata lain yang pertama itu diartikan dengan belajar. Seorang murid adalah seorang yang mau diajar atau mau belajar. Di dalam kitab Injil, Yesus dicatat beberapa kali mengajar para muridnya. Arti menjadi murid Kristus setiap hari, kita harus belajar semua kebenaran firman Tuhan setiap hari. Jadi Bapak Ibu, arti menjadi murid Kristus setiap hari, kita harus belajar tentang semua kebenaran firman Tuhan setiap hari.
Di sini pentingnya setiap orang percaya tekun dalam membaca Alkitab, ikut dalam kelas-kelas pendalaman Alkitab, ikut dalam seminar rohani, membaca buku-buku rohani yang membangun iman, mendengarkan khotbah-khotbah dalam ibadah dengan serius. Bapak Ibu, intinya apa Bapak Ibu? Mau diajar atau belajar. Kadangkala belajar itu kurang disukai Bapak Ibu. Kita kadang-kadang lebih senang ya dengar khotbah. Tapi kalau disuruh belajar kita nggak mau. Padahal belajar tentang firman Tuhan itu sangat bagus untuk kita semakin hari semakin mendalam, semakin lebih mengenal siapa itu Yesus dalam hidup kita. Belajar firman. Saya berdoa, Bapak Ibu, kita jemaat punya kerinduan untuk mau belajar. Mau diajar firman Tuhan. Ya. Kita pernah buka kelas pemuritan Bapak Ibu. Ya. Tapi responnya tidak begitu banyak. Padahal kita ini menolong Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tuh lebih bisa mengenal firman Allah. Lebih bisa mendalami firman Allah. Dari yang namanya pemuritan yang kita buka di tempat ini. Padahal kalau kita melihat menjadi murid, kata murid yang Yesus maksudkan yang kita baca dari kitab Matius tadi 28, 19 sampai 20 Bapak Ibu. Yaitu di mana kita diajar untuk mau tekun dalam kita belajar. Mau diajar oleh firman Tuhan. Kemudian kata lain yang ada di dalam kata disciples tadi Bapak Ibu. Yaitu menguji atau diuji. Seorang murid adalah seorang yang harus melewati ujian. Mengalami ujian dari apa yang dipelajari. Bapak Ibu, jadi seorang murid adalah seorang yang harus melewati ujian. Mengalami ujian dari apa yang dipelajari. Bapak Ibu jujur saya mau katakan, saya nih hamba Tuhan, pendeta. Khotbahkan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan yang saya sampaikan nanti itu diuji buat hidup saya loh. Bukannya diuji buat Bapak Ibu saja. Tapi saya pun diuji dari firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Itulah hebatnya firman Tuhan. Dia adalah pedang yang bermata dua. Nah, bicara tentang seorang murid adalah seorang yang harus melewati ujian atau mengalami ujian dari apa yang dipelajari. Contohnya Bapak Ibu, kita menjadi pelaku firman. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Bagaimana Bapak Ibu? Kasih musuh kita. Susah kan? Tapi itu ujian yang harus kita lewati. Dalam rangka kita menjadi pelaku firman. Mengampuni. Itu ujian loh Bapak Ibu. Mengampuni ngomong gampang. Tapi mempraktekannya enggak gampang. Tapi itu adalah bagian ujian dari seorang murid. Yang harus apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Menyangkal diri dan pikul salib. Artinya menyalibkan keinginan daging. Dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Menyangkal diri dan pikul salib. Bapak Ibu kadang-kadang kita berkata, oh Tuhan sejak jadi orang Kristen, sejak saya percaya Tuhan Yesus Kristus, kok hidup saya makin susah, berat, banyak tantangan, banyak pergumulan. Itu adalah praktek ujian. Kita bisa menyangkal diri dan pikul salib. Masing-masing keluarga Kristen, kita punya salibnya masing-masing Bapak Ibu. Itu kita mesti pikul sebagai pengikut Kristus. Tergantung salibnya. Ada yang salibnya kasar mungkin, ada yang salibnya
besar, ada yang salibnya mungkin setengah besar. Tapi kita mesti pikul. Dan belajar menyangkal diri. Bapak Ibu, menyangkal diri, menyangkal keinginan daging kita. Enggak gampang Bapak Ibu, kita mesti bisa belajar menyangkal ini daging. Kita masih daging, ada daging. Tapi kita mesti belajar. Itu adalah bagian ujian di mana kita sedang mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Menyalibkan keinginan daging. Daging bilang, jangan baca Alkitab. Kita bilang enggak, kita mesti lawan. Daging bilang jangan ke gereja, jangan ibadah. Tapi kita bilang enggak, kita mesti ibadah. Artinya apa itu Bapak? Menyalibkan keinginan daging kita. Kita mesti kalahkan. Terus terang keinginan daging kita itu lebih kuat kadang-kadang menarik kita untuk kita jauh dari Tuhan. Nah, jadi seorang murid adalah seorang yang harus melewati ujian, mengalami ujian dari apa yang dipelajari. Untuk itu, saat kita mempelajari firman Tuhan, kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Saat Bapak Ibu mendengar firman Tuhan hari ini, kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Bukannya dengar. Banyak orang Kristen, anak Tuhan, pinter dengar, tapi nggak dengar-dengaran. Yang dibutuhkan adalah orang yang menjadi pelaku firman. Sebab Alkitab berkata, orang yang menjadi pelaku firman, ibaratnya dia sedang membuat sebuah dasar yang dari batu. Kalau ada badai, dia tetap kuat. Tapi kalau kita tidak jadi pelaku firman, seperti orang sedang membuat dasar dari pasir. Ketika ada badai datang, maka rusaklah bangunan itu. Kemudian kata berikutnya adalah mau memuridkan. Membuat murid, memuridkan. Seorang murid adalah seorang yang harus memuridkan orang lain. Bapak Ibu, waktu kita ikut pembelajaran pemuridan, tujuannya adalah setelah kita dapat pelajaran itu, kita mengerti, kita jadi pelaku firman, kita mesti memuridkan orang lain. Dalam Injil Matius, konsep pemuridan dikaitkan dengan pengutusan. Setelah murid-murid memahami ajaran Yesus, Yesus mengutus mereka. Itu pola Yesus Bapak Ibu. Setelah para murid diajar oleh Tuhan Yesus, mereka diutus. Siapa? Mereka bisa memuridkan orang lain. Tadi kita baca dalam Matius 28, 19-20. Dari akar kata yang diartikan jadikanlah muridku menggunakan. Yaitu bentuk yang ada. Dan ini berarti kata ini menunjukkan sebuah perintah. Bukan himbauan atau pilihan loh Bapak Ibu. Ini kata ini bukan himbauan. Tapi ini perintah. Dan sebenarnya gak ada pilihan. Tergantung kita mau melakukan atau tidak. Nah, cara yang paling baik untuk menjadi saksi Kristus sehingga orang lain mau menjadi murid Kristus adalah hidup kita harus jadi teladan. Harus jadi contoh. Bapak Ibu, di samping kita mendapatkan pelajaran firman Tuhan, kita mau diajar, kita mau diuji, ya, dan sebagainya, maka kita pun sebagai seorang murid, maka kita harus hidup jadi teladan, jadi contoh. Alkitab memberikan satu keteladanan yang sangat baik, di mana Tuhan Yesus menjadi teladan bagi para murid-muridnya. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi orang banyak pada saat itu. Ada keteladanan yang kita berikan. Sehingga hidup kita tuh jadi berkat, jadi teladan. Memang kadangkala Bapak Ibu Tuhan, kita nih hidup Bapak Ibu Tuhan, seringkali kita gak jadi teladan. Hidup kita gak jadi contoh, gak jadi teladan. Bahkan maaf kata, seringkali hidup kita ini jadi batu sandungan buat orang lain. Dari hidup kita.
Baik jadi batu sandungan melalui perkataan kita maupun melalui perbuatan hidup kita. Seringkali kita menjadi batu sandungan, tidak jadi contoh. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, makanya seringkali kita suka mendengar, kok jadi orang Kristen kok begitu? Katanya orang Kristen, kok hidupnya begitu? Kita lihat Bapak Ibu, dari ungkapan-ungkapan kata orang seperti itu mengingatkan kepada kita, jadi seorang murid, jadi seorang anak Tuhan harus jadi contoh, jadi teladan buat banyak orang. Kadang-kadang kita cuman omong doang. Kita pinter ngomong firman Tuhan, tapi kita gak jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, biarlah hidup kita mau jadi teladan, jadi contoh buat banyak orang. Dari hidup kita, orang lihat kita ini adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Baik melalui perkataan kita maupun perbuatan kita, orang tahu kita adalah seorang murid Kristus. Jadi Bapak Ibu Tuhan, tidak kebetulan bulan Oktober adalah bulan misi dari Gereja Bethel Indonesia. Maka saya berdoa, Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk bisa bawa jiwa buat Tuhan. Setelah Bapak Ibu bawa jiwa buat Tuhan, mereka dimuridkan jadi murid Tuhan. Sehingga apa? Murid itu bisa memuridkan orang lain. Dengan demikian Bapak Ibu, kita telah menjadi pelaku firman Tuhan. Kita telah melakukan amanah dari Tuhan Yesus Kristus yang berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita. Ketika Bapak Ibu ingin bersaksi tentang Kristus, Tuhan menyertai kita. Ketika Bapak Ibu ingin jadi seorang murid dan murid orang lain, kita percaya Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya, Dia akan menyertai hidup kita. Jadilah seorang percaya. Jadi seorang murid yang hidupnya jadi teladan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan. Amin. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan. Aku rindu berada. Oh,
menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. lebih dari Amin. segalanya. Ya Tuhan, Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga kesempatan berharga karena anugerah-Mu. karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, di semua cita-citaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu Tuhan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Oh, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada. aku rindu berada. Engkau kesukaanku Tuhan, Kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Oh, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan setiap benih firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami untuk jadi saksi-Mu. Pakai hidup kami untuk kami jadi seorang murid dan kami bisa memuridkan orang lain. Roh Kudus, mampukan kami. Mampukan kami secara khusus buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mampukan kami. Ampuni kalau kami bersalah selama ini. Seringkali kami hidup hanya untuk mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Biar kami boleh hidup terus untuk mementingkan kepentingan Tuhan. Amin. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami berdoa setiap tangan yang diangkat dari jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau yang menjadi penolong kami. Engkau lah yang menjadi Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar buat setiap masalah kami. Kami datang menghadap Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap tangan yang diangkat. Beri kami kemenangan. Beri kami kekuatan. Beri kami kesanggupan untuk kami bisa melewati hari-hari kami. Jadikan kami